Oke, Sahabat TV masih bersama Anggun di Bengkulu Talkshow dan juga Bapak Kusmito gitu ya terkait dengan tema kita hari ini wacana kenaikan tarif parkir nih Pak. Tadi Anggun sudah ngomong sebenarnya sudah ideal kalau kita menaikkan tarif parkir Pak ya. Yeah. Mengingat sebenarnya banyak sekali keuntungan untuk kita juga gitu. Sesama masyarakat nih ibarat dari kita untuk kita lagi seperti itu manfaatnya setuju sekali. Itu udah ideal menurut Anggun ya Sahabat TV. Namun Sahabat TV yang ingin berpendapat nanti boleh tanya langsung sama Pak Kusmito juga atau bisa telepon ke BTV gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana sih dengan penataan parkir ini sendiri begitu Pak untuk sekarang ya, apalagi rencana di tahun 2023 ini kan sudah ada wacana kenaikan parkir, tentu penataannya sudah ada rencana pembaruan lagi ya Pak, seperti apa begitu? Ya betul, kita berharap sebenarnya pemerintah kota melalui dinas pendapatan ya itu melakukan, bolehlah kita katakan restrukturisasi lah ya di dalam hal penambahan titik-titik baru yang memang berdasarkan kasat mata misalnya itu yang belum ditentukan ternyata sudah digunakan ya. Itu yang kedua juga pemerintah kota juga melalui DPR ini juga meningkatkan ya pelayanan kemudian fasilitas yang ada. Tadi misalnya memastikan jalan yang mana kebetulan di situ menjadi titik parkir ya itu yang yang layak drainasenya, kemudian lampu jalan ya. Begitu juga petugas parkir ya, jukir juga harus dilakukan upaya-upaya misalnya tidak semudah misalnya dalam artian kayak gini, ada orang mau melamar langsung disuruh bekerja, tidak, mungkin Tidak ada ya, pelatihan, ada syaratnya tentunya Pak ya. Kemudian juga ada jaminan sosial buat mereka. Saya juga mengusulkan bahwa setiap jukir-jukir itu juga ada asuransi. Siapa penyedianya itu? Karena dia juga pekerja kayak gitu dan mereka juga itu kan terancam juga ya dalam tanda kutip bahwa dengan tugas mereka itu ya kita lihat kan kadang jukir itu dengan kalau kita pikir wah ini kayaknya nyawanya sudah lebih dari satu ini sampai karena dia menjalankan tugas. Iya benar. Parkir kan mobil lewat di depan mobil. Artinya ada asuransi, ada BPJS dan lain sebagainya di situ. Kemudian ada jaminan juga misalnya kalau mereka misalnya ada jeda waktu yang memang pada waktu istirahat juga harus istirahat. Itu adalah pelayanan yang kita anggap bahwa karena pemerintah itu bisa mengintervensi itu ya baik kepada pihak ketiga kelola pengelolaan tadi maupun kepada SPT yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah kemudian juga saya melihat bahwa perlu adanya sosialisasi lebih mendalam berkenaan dengan kalau ada keberatan kita harus memberitahu secara gamblang kegunaan kemanfaatan ya terhadap butuhnya pajak dan retribusi ini. Parkir ini salah satu pendapatan daerah dan itu diatur oleh undang-undang ya dan itu memang kita sangat tergantung ya. Jadi kalau misalnya jadi pertanyaan bagaimana sih pembiayaan daerah ini, pembiayaan negara ini sekalipun ya dari pajak dan retribusi inilah. Salah satunya parkir salah satunya parkir kayak gitu loh. Iya, setuju sekali sama Pak Kusmito di Sada BTV. Jadi memang kayaknya perlu disosialisasi, sangat-sangat perlu sekali Pak ya, karena Anggun melihat sendiri banyak kita ya dari warga sekitar sini aja tuh sudah banyak yang protes terkait dengan parkir. Nah Anggun mau tanya terkait dengan perbedaan tarif parkir ya nih Pak, terkait di pasar tradisional dan modern misalnya nih, di mall atau di pasar biasa seperti itu Pak. Apakah itu nanti ada perbedaan tarif parkir karena mengingat kan kalau di pasar ini banyak pedagang yang parkir begitu Pak kan. Dan sekarang pun Anggun sudah lihat di pasar pun udah tarif 2.000 gitu Pak. Udah 2.000, kadang ngasih 5.000 nggak balik 5.000-nya gitu Pak. Kalau di mall kan tadi sudah jelaskan nih kayak di mall artinya ketika ada pengendara yang masuk ke sana kata Pak Kusmito Sada BTV ini udah mampu untuk bayar parkir begitu. Namun yang Anggun mau tanya nih terkait dengan yang pengguna kendaraan yang di pasar begitu Pak. Gimana? Baik, parkir ini dua pengaturan sebenarnya. Di situ ada pajak, ya di situ ada retribusi. Kalau pajak itu lebih kepada bahwa ada pengelolanya. Ada pengelola ya. Ada pengelolanya. Baik itu pemilik tempat maupun kerjasama terhadap pemilik tempat, misalnya di mall, di BIM, karena kemudian ada pengelolanya, kemudian di rumah sakit kota, kemudian di beberapa bank ya. Nah kemudian juga biasanya pihak pengelola di sana melakukan upaya-upaya untuk efektivitas, misalnya dalam pembayaran jenis parkirnya itu menggunakan kalau Mbak masuk BIM. Ada waktunya gitu ada ya waktunya, Pak ya. Kemudian bentuk pembayaran juga ada dalam bentuk
ada karcisnya jelas, kayak gitu ya, kemudian hitungannya dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyiapkan soal kenyamanan. Salah satunya apa? Misalnya kalau mau keluar, kalau tidak punya karcis nih, tidak bisa. harus ditunjukkan Artinya STNK. Itu tingkat kan soal keamanan ya. Benar-benar. Nah, itu ada ruang memang aturan khusus berkenaan dengan tarif, tetapi itu ditentukan ya. Kalau misalnya pajak itu, misalnya di kita itu kalau tidak salah kurang lebih sekitar 30% ya. Nah, beda seperti misalnya daerah lain ada 20%. Nah, beda dengan di tepi jalan umum. Iya. Tepi jalan umum dia bisa saja misalnya di luar pasar misalnya ya. Iya. Itu juga menurut saya juga harus dipertimbangkan, tidak juga boleh terlalu dia tinggi ya. Nah, tadi menyangkut tentang sekarang yang sedang dibahas oleh DPR itu besaran tarif ya. Iya, besaran tarif dari parkir sendiri. Sederhananya bahwa untuk tepi jalan itu motor itu 1.000. Ya, kemudian mobil itu 2.000. Dan kita setelah melakukan kajian dan kita melihat juga ya referensi dari naskah akademis perubahan Perda tahun 2011 yang hampir 11 tahun ya. Iya, 11-12 itu tahun. memang sudah layak. Nah, tinggal lagi kita akan nanti lihat kalau sekarang nih ranknya ini ya di antara motor itu 2.000 sampai dengan 3.000. Kemudian mobil itu 2.000 sampai dengan 4.000 ya. 4.000, Ini kita bandingkan kota-kota besar ya, Bogor, Bandung itu sudah 5.000. Udah Motor 5.000. itu sudah 3.000. Sudah 3.000. Tapi kita akan melihat nanti justru kontrol di DPR itu kita akan melihat beberapa kajian ya dari pemerintah kota dalam hal ini bagian hukum kemudian dinas pendapatan ketika menentukan angka kenaikan apakah dari 1.000 ke 2.000 itu indikatornya apa? Iya. Ya kan, indikatornya apa? Baik juga mobil misalnya, indikatornya apa? Sehingga apa? Nanti konteks pemenuhan azas keadilan, kemanfaatan, ya, kemudian kemampuan tadi itu bisa kita padukan. Benar. Kita juga DPR tidak sepakat, ya. Misalnya tadi di pasar-pasar, ibu-ibu yang hanya itu ke pasar membeli beberapa ini untuk rumah tangganya, misalnya tarifnya sampai 5.000 pakai motor itu kita tidak sepakat, ya. Tetapi ketika ada kenaikan baik juga tambahan per jamnya juga akan kita kontrol. Nanti justru inilah ruang nanti juga kita berharap misalnya melalui dinas pendapatan itu ya seperti melakukan uji publik juga boleh. Ya kan, uji publik menanyakan bagaimana studi komparatif membandingkan ke daerah lain juga menjadi penting. Iya, benar. Jangan sampai maksudnya setiap kenaikan itu berasakan rasa. Iya. Biar kita sarankan nanti kalau kota besar ya mungkin karena jumlah penduduknya lebih besar, kemudian kemampuan daya beli lebih besar, ekonomi sudah membaik, ya kita walaupun tidak tinggi misalnya di tengahnya. Di tengahnya, atau bisa dibandingkan dengan kota yang setara. Yang setara, kota-kota kecil saja ya. nih. Ini mohon maaf, kota-kota yang setara pun sudah banyak yang naik sebenarnya Pak betul, ya. Sudah banyak yang naik. Lagi-lagi tadi sebenarnya Standar BTV kenaikan parkir ini sebenarnya ideal sekali untuk ini kebersamaan kita sama-sama supaya nanti Kota Bengkulu pun menjadi kota yang lebih maju lagi. Betul, ya. Karena dana-dananya tadi dari retribusi salah satunya tarif parkir. Terakhir nih Pak Kuspito terkait dengan harapan kita ke depan untuk warga Bengkulu nih, kita nih Pak ya, Cak Mano nih kayaknya menyampaikan ke warga terkait ini parkir nih bagus gitu. Karena kita selaku wakil rakyat ibaratnya itu tentu menerapkan hal-hal yang baik gitu. Bagaimana tuh? Baik, kami dari wakil rakyat tentunya akan mengontrol soal kenaikan tarif ini. Pada dasarnya kita setuju ya naik, tetapi tetap 3 azas tadi tetap akan kita kontrol. Satu itu azas keadilan ya. Apakah ini adil naik ya? Kemudian azas kemanfaatan ya. Dari azas-azas ini tentunya nanti akan dilihat. Misalnya indikator. Saya selalu berbicara soal angka-angka indikator. Menentukan kenaikan itu kenapa? Kemudian indikatornya apa? Boleh nanti rencana kita juga misalnya nanti ketika diskusi baik di internal kita akan panggil BPJS. BPS ya, Badan Statistik ya. BPS, Badan Statistik. Kita lihat misalnya di Perda 2011 sampai sekarang ya, kemampuan ya ekonomi warga kita baik kemampuan belanja, beli kendaraan misalnya kan, itu nanti akan kita coba buka. Ya walaupun kasat mata kita akan mengatakan mengalami kenaikan ya. Jumlah penduduk kita aja mungkin sekarang sudah hampir 400-an sudah masuk di sana ya. Nah, tentunya ini perlu dipertegas, baik itu kita DPR, baik itu kita teman-teman pers juga, kemudian pemerintah, memberikan penjelasan kepada warga itu manfaatnya apa. Benar. Ya tidak hanya soal memberikan 1.000, 2.000, tidak soal memberikan 4.000 misalnya, manfaatnya tidak, besar, tapi gitu, manfaatnya. Pak, ya? Kemudian juga sistem gotong royong kita ada Mbak. Saya membayangkan memang kita ada warga yang tidak punya kendaraan roda 4, roda 2, dia tidak pernah parkir.
Tapi percayalah bahwa kita ada ruang membantu itu karena uangnya nanti untuk kesehatan, untuk pendidikan, pembayaran pendidikan, untuk juga misalnya tadi jalan, lampu, drainase. Manfaatnya ya. banyak sekali sebenarnya Pak manfaatnya, ya. kayak Jadi gitu loh. ini salah satu ibaratnya amal juga untuk Amal kita juga, Pak ya, menjadi iya, amal betul. jariah juga sama-sama membantu ibaratnya keluarga nih. Keluarga sama-sama orang di Kota Bengkulu nih Sarabay TV dari kita untuk kita. Nah Pak Kusmito, terima kasih sebelumnya Baik, sudah terima mau kasih, Mbak Anggun. mengobrol bersama Anggun Ya, di Bengkulu Talk Show. teman-teman, Mungkin ya. next kita akan membahas lagi ini Pak Siap, lebih lanjut siap. begitu Pak ya. Sarabay TV jangan lupa saksikan terus berbagai siaran menarik hanya di BI TV Beken tentunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Ya.